ibu kandung kamu, Ibu Rianti. Suster jangan bercanda. Ibunya Mutiara, Bu Rianti. Kok bisa? Maaf, waktu itu Ibu Widuri nukar bayi Ibu Rianti dengan bayi orang lain yang sudah meninggal. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 163 dan 164. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rianti dan Aditya memulai keributan. Sesampainya di kantor polisi, betapa kagetnya Cynthia mengetahui kalau Mutiara mengenal para korban. Makanya Mutiara berusaha untuk menengahinya. Jangan-jangan Bu Cynthia yang nabrak mereka, nyerempet. Saya memang nyerempet. Tapi ini bukan salah saya. Mereka juga kan terobos lampu merah, saya pas hijau. Jadi ya gimana ya, tabrak jadinya. Maaf, apa ini nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja? Nggak perlu sampai ke polisi gini. Karena Rianti yang selalu dibuat sakit hati dengan Aditya, dia hanya ingin bahagia dengan anak-anaknya. Makanya dia berusaha menghubungi Mutiara. Sedangkan Mutiara nggak mengangkat telepon Rianti karena handphonenya di silent. Padahal Mutiara sedang berusaha membela Cynthia di depan para korban. Tolong maafin Bu Cynthia, ini mungkin kesalahpahaman aja. Tolong dicabut ya. Kami minta waktu sebentar ya untuk diskusi. Baik, silahkan. Kamu apa sih? Emang ngapain pakai berlutut kayak gitu? Saya gak suka liatnya. Maaf Bu Cynthia, saya cuma gak mau Bu Cynthia dilaporin. Dan saya pikir ini mau bisa diobrolin secara kekeluargaan kok. Saya tuh sebenarnya bisa baik pengacara. Biar kasus ini beres karena saya tahu saya juga gak salah. Saya gak mungkin lah hadir tanggung jawab. Saya juga bukan penabrak kamu waktu itu. Udah bikin anak orang meninggal. Kabur gitu aja. Saya gak maksud ya buat bikin trauma kamu balik. Tapi saya gak suka ngeliat kamu sampai kayak gitu, Mut. Saya bisa selesai masalah ini sendiri. Saya ngerti Bu Cynthia. Melihat perlakuan Mutiara membuat Cynthia terharu. Bagaimanapun Cynthia tidak tega melihat Mutiara seperti ini. Apalagi Mutiara dan Kenzo yang lebih peduli dengannya dibanding Dikta. Mendengar ocehan Siti membuat Sandra jadi marah. Dia jadi curiga kalau dari mana Kayla mendapatkan uang. Tapi karena mengetahui Kenzo yang akan datang, makanya Sandra akan mengunjungi studio foto itu. Di lain sisi, Miss Kiss dibuat heran dengan Marsha yang terus mengompori Dikta. Apalagi di saat Dikta masih emosi seperti ini. Kalau Tante Cynthia benar-benar mencoreng nama baik keluargaku, baru aku bakal bertindak. Dan aku bakal nelpon Mas Ali, suruh dia bercoret namaku dari kartu keluarga. Ivan sama Kayla kan baru buka studio foto baru. Kamu bakal datang kan? Pasti Aurel juga datang ke sana. Kok kamu tahu kalau Ivan dan Kayla baru buka studio? Dan ternyata Ivan sudah menghubungi Marsha soal opening studio foto itu. Udah jelas-jelas Marsha mau manfaatin itu. Pasti kamu ngajak aku bukan cuma ke acara kamu doang kan? Pasti ada modus lain. Tahu aja. Oke, jadi gini. Gua kan habis makan sama Aurel dan gue nembak dia di depan banyak orang. Gue ajak balikan. Nyolong start ya? Besok itu kan grand opening studio gua. Gue mau lu datang, lu ajak Dikta. Lu berduaan sama dia, lu mesra-mesraan depan Aurel. Aurel lihat dia makin benci sama Dikta. Kalau dia makin benci, dia bakal mau balikan sama gua. Lu datang ya? Oke.
Kalau gitu aku bakal ajak Dikta ke sana. Seneng deh ada teman sefrekuensi kayak kamu. Kita saling memanfaatkan dan saling menguntungkan. Oke, thank you. By the way, Miss Kiss dibuat terharu sama Mutiara yang mendoakan kelembutan hati para korban. Karena ajakan Marsha membuat Dikta mempertimbangkannya, apalagi Dikta ingin melindungi Aurel dari Ivan. Kami berdua memutuskan nggak akan memperpanjang masalah ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Miss Kiss first. Para korban mencabut tuntutannya. Miss Kiss lega mendengarnya. Pas banget setelah mereka pergi, Kenzo dan Aurel datang menemui Cynthia dan Mutiara. Baru juga Aditya mau pergi dengan bahagia. Tapi Aditya nggak tahu aja. Karena ini semua terjadi karena ulah Aditya. Baru juga Cynthia dan Mutiara mau pergi ke studio foto. Tapi Kenzo dan Mutiara udah berdebat aja. Mas Enzo kenapa? Kok mukanya langsung cemberut gitu? Saya kan cuman ke studio doang sama Bu Cynthia. Saya nggak apa-apa. Ya itu mukanya. Ngeliatinnya kayak anak kecil nggak diajak. Saya lagi mikirin urusan kantor, Mutiara. Biar banget kamu. Nggak ada GR. Emang bener kok. Lihat tuh mukanya. Kayak, ih kok aku nggak diajak ya? Kenapa Mutiara nggak sama aku aja? Kamu gak usah GR, Mutiara. Saya lagi mikirin urusan kantor kok. Bukan kamu. Pakai ngejelasin panjang lebar. Biasa aja kali Mas tinggal jawab enggak. Udah, Kak Kenzo sama Mutiara kayak anak kecil aja deh. Kenzo, saya berangkat nih. Silahkan. Ayo. Kedatangan Sandra meminta Ivan dan Kayla untuk membantu dirinya foto berdua dengan Kenzo. Miss Kiss benar-benar dibuat heran dengan permintaannya itu. Tuh kan yang Kiss first. Aditya sudah tidak dibutuhkan oleh Cynthia. Makanya dia jadi kesal banget. Miss Kiss jadi terharu melihat studio foto Ivan dan Kayla yang resmi dibuka. Mutiara yang udah bisa memberi kabar terlebih dulu kepada Rianti. Makanya Rianti mencari keberadaan Mutiara. Sedangkan Mutiara sedang mendengar cerita dari Cynthia. Cynthia menceritakan soal rahasianya. Saya tuh dulu hidupnya sangat menderita. Jauh banget sama Cynthia yang kamu lihat hari ini. Saya tinggal sama suami saya di rumah yang sangat kecil. Gak punya uang. Sangat banyak hutang. Saya hamil. Dan begitu saya lahiran, suami saya meninggal. Saya pikiran untuk mengakhiri hidup saya. Akhirnya anak itu saya tinggal di rumah sakit. Cerita Cynthia sebegitu sedihnya sampai Mutiara menguatkannya. Pas banget dengan Rianti menemui Mutiara. Bisa-bisanya Kiss first hanya karena Cynthia yang berhasil memecahkan masalahnya membuat Aditya frustasi. Ini lagi Kiss first. Rianti semarah itu kepada Mutiara yang tidak ada kabarnya. Kamu kok bisa sama Bu Cynthia? Terus tadi saya chat kamu, kenapa kamu gak balas-balas saya, Mutiara? Saya bukannya tadi udah ngabarin Bu Rianti. Saya juga udah bilang kalau handphone saya di silent. Jadi saya nggak dapat notifikasi, Bu. Saya sama Bu Cynthia itu karena tadi saya habis nganterin Bu Cynthia ke kantor polisi. Kantor polisi? Kamu kenapa, Mutiara? Kamu ada masalah? Hah? Enggak, Bu. Jadi gini. Mutiara, saya ada perlu penting sama kamu. Bisa saya bicara berdua sama kamu? Gak hanya itu, karena kebersamaan Mutiara dengan Cynthia membuat Rianti tambah marah. Cynthia, saya mau... Bagaimanapun Aurel masih marah untuk foto keluarga bersama kedua orang tuanya. Tapi Kenzo berusaha untuk meyakinkan Aurel. Sandra yang menemui Kenzo udah langsung ajak Kenzo untuk foto bersama. Ivan yang menghampiri Aurel mengajak Aurel untuk keliling bersama. Tapi tetap aja Kenzo jutek kepada Sandra. Mutiara, saya kasih tau sama kamu ya. Kamu tuh gak perlu deket-deket sama Bu Cynthia. Dia itu gak sebaik yang kamu pikir. Emang Bu Cynthia kenapa, Bu? Kamu tuh emang terlalu naif ya, Mutiara. Sampai kamu tuh gampang salah menilai orang lain. Pokoknya kamu percaya aja sama ucapan saya. Dan satu lagi ya. Kalau kamu mau,
Saya mau ajak kamu foto berdua. Di lain sisi, Rianti benar-benar marah karena Mutiara yang dekat dengan Cynthia. Tapi Rianti yang mengajak Mutiara foto bersama membuat Mutiara tidak percaya. Tanpa mereka tahu, Cynthia melihat mereka. Ini membuat Cynthia heran karena dirinya udah percaya dengan Mutiara. Karena ucapan Ivan tadi membuat Kayla kepikiran, dirinya jadi baper. Dan siapa sangka kalau Aditya memaksa Kayla untuk kembali ke studio fotonya. Ternyata Ivan masih memaksa Aurel menjawab pertanyaan soal hubungannya lagi. Karena aku masih nunggu jawaban kamu membalikan sama aku atau enggak. Kenapa gak pernah bilang? Aku tuh suka yang sama Mas Dikta. Kamu percaya? Kamu masih sayang sama aku? Kalau enggak, ingat, kalau kamu udah gak sayang sama aku, kamu lihat aku dan bilang udah gak sayang. Apaan sih? Tinggal ngomong. Bahkan Sandra gak sengaja melihat keberadaan Aurel dan Ivan. Walaupun dia masih aja meminta Aurel dan Ivan bantu Kenzo untuk foto bersamanya. Kedatangan Dikta mencuekin Cynthia dan Marsha terpaksa mengikuti Dikta. Melihat itu membuat Mutiara menghampirinya. Dan ini jelas-jelas bikin Rianti jadi kesal. Apalagi melihat Mutiara yang selalu dekat dengan Cynthia. Bu Cynthia baik-baik aja. Gak apa-apa aku. Apa-apaan sih Cynthia memeluk putri aku? Rianti yang kesal berusaha ditenangkan oleh Kenzo. Tapi kedatangan Marsha dan Dikta membuat Sandra membuat semuanya semakin ribut. Dia memberitahu di mana keberadaan Aurel dan Ivan. Nyariin Ivan ya? Di atas lagi pacaran sama Aurel. Tuh kan, pas banget dengan Ivan yang memaksa Aurel. Jelas-jelas ini membuat salah paham. Miskis dibuat kesal dengan kelakuan Marsha. I'm sorry, kita nggak tahu kalau kalian lagi mesra-mesraan. My bad. Enggak kok Mas, itu saya tadi. Saya mau foto berdua sama Marsha. Dikta menolak penjelasan Aurel, bahkan lebih memilih untuk foto bersama Marsha. Sikap Dikta membuat Cynthia menceritakan kepada Mutiara. Miskis dibuat sedih melihat kesedihan Cynthia, walaupun tetap Mutiara menjaga rahasia ini. Itu saya gak tahu, Mut. Kalaupun saya ketemu dan dia tahu kalau saya udah ngelantarin dia, ya kira-kira dia mau terima saya nggak? Pasti enggak kan? Mustahil kayaknya ada anak yang mau nerima ibu yang udah ninggalin dia gitu aja. Sandra yang melihat keberadaan Mutiara yang selalu dekat dengan Kenzo membuat Sandra semakin kesal. Kenzo yang menghampiri Cynthia membuat Mutiara buru-buru berbohong. Karena Cynthia memilih untuk langsung ke kantor membuat Mutiara mengajak mereka selfie bertiga. Kamu tuh gak pandai bohong, Mutiara. Jelas Bu Cynthia habis nangis. Fotonya bentar aja, kita selfie aja yuk bertigaan. Mau kan Mas Kenzo? Tuh, Mas Kenzo mau, masa Bu Cynthia gak mau? Miskis benar-benar dibuat kesal melihat Marsha. Photoshoot Marsha dengan Dikta jelas-jelas membuat Aurel cemburu. Tapi ini dilakukan dengan sengaja oleh Marsha. Baru juga Cynthia mau pergi, tapi pas banget dengan Aditya menghalanginya. Udah pasti Aditya meminta penjelasan. Ngobrol apa, Pak? Kalau untuk masalah kasus udah selesai tuh. Saya udah membereskannya. Begini Bu, saya cuma pengen tahu bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah ini, kasus ini,
tanpa membutuhkan saksi. Apa ibu membayar ganti rugi orang itu? Atau... Enggak tuh. Saya dibantuin sama Mutiara. Dan betapa Aditya heran mengetahui Mutiara yang telah membantunya. Rianti yang mau mengajak anak-anaknya dan Mutiara foto bersama membuat Rianti sangat bahagia mengajak Mutiara. Walaupun dirinya mengeles, apalagi Mutiara akan diajak foto bersama. Ayo sayang. Maaf, saya salah tarik tangan. Saking buru-burunya. Maksudnya mama kamu, Aurel. Ayo. Tanpa mereka tahu ada Sandra yang diam-diam mengikutinya. Oh, guys, what in them kiss first? Baru juga mereka foto, tapi Sandra sudah usil aja. Mutiara, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas Kenzo. Dan Mutiara menyadari keberadaan Sandra. Mendengar omongan Mutiara semakin membuat Sandra kesal. Oh, Mas Kenzo jangan salah. Ada penunggunya. Perempuan rambutnya berwarna. Dia tuh serem banget. Kalau dia ada, berarti bakalan ada masalah. Dia bawel, dia berisik, dia banyak gaya. Dia juga suka banget tuh tiba-tiba teriak. Serem deh pokoknya. Kalau ada dia pasti ada masalah. Ada aja emang. Siapa sangka Aditya yang baru datang langsung mengajak Mutiara ngobrol berdua. Ini buat Kenzo, Rianti dan Aurel jadi curiga. Tuh kan, Aditya jadi marah karena Mutiara yang telah membantu Cynthia. Sekarang saya mau nanya. Kenapa kamu bisa bantu Bu Cynthia hentiin kasusnya? Oh, karena orang yang ada di kasus itu, dua orang itu saya tahu. Jadi waktu di jalan saya ngebantuin mereka ke rumah sakit. Ya udah, jadinya saya minta tolong ke mereka buat ngecabut tuntutannya dan hentiin kasusnya. Dan alhamdulillahnya mau dicabut. Saya kasihan banget Bu Cynthia, Pak. Bu Cynthia kayak stres banget. Gara-gara Mutiara, aku nggak bisa manfaatin Cynthia. Kalau nggak ada Mutiara, Cynthia pasti udah ngikutin semua keinginan aku. Dan aku bisa ngabisin waktu berduaan bersama Cynthia. Sekarang kamu tunggu di sini. Jangan masuk sebelum sesi foto saya selesai. Karena saya sama keluarga mau foto. Dan kamu bukan keluarga kami. Tapi omongan Aditya benar-benar membuat Mutiara sedih. Rianti yang mendengarnya gak bisa melakukan apa-apa. Keluarga Aditya benar-benar memikirkan masalah mereka masing-masing. Aditya masih aja kepikiran bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Cynthia. Aurel yang kepikiran soal Dikta dan Marsha. Kenzo yang memikirkan soal masalah Aditya dengan Mutiara. Sedangkan Rianti yang memikirkan soal kedekatan Mutiara dan Cynthia. Peskis jadi sedih melihat Mutiara yang hanya bisa menangis. Tapi dirinya didatangi oleh Sandra. Selesai pikir-pikir emang kayaknya kamu tuh emang ditakdirkan buat jadi sendiri deh. Sebatang kara, no family, no friends, gak ada teman, gak ada keluarga. Sendiri aja. Just alone, lonely, by yourself. Terus apa bedanya ya sama Mbak Sandra? Punya orang tua kan? Oh iya. Apanya kan milih buat tinggal di luar negeri. Aduh saya lupa, berarti tinggal sendiri di rumah dong. Pas tinggal sendiri di rumah, punya sepupu. Punya sepupu. Tapi apa, sepupunya juga lebih milih tinggal sama saya. Sedih banget sih kalau punya keluarga lengkap, tapi pada lebih milih ninggalin Mbak Sandra sendiri. Ih, parah sih, pada nggak betah deket-deket. Jahat sih Mbak.
Masih mending saya sebatang kara, tapi masih ada harapan untuk ketemu sama orang tua kandung saya. Orang-orang di samping saya, di sekitar saya sayang semua sama saya. Sabar. Jadi orang tuh harus sabar. Saya tahu kok Mbak Sandra juga mobilnya kan waktu itu yang nabrak saya sampai saya koma. Pak Adi sampai meninggal. Gak ada yang tahu sih di dalam mobil itu siapa. Tapi yang saya tahu satu, Mbak bisa bohong ke semua manusia tapi gak bisa ke Allah. Mau sembunyiin dosa apapun, Allah tahu Mbak. Omongan Mutiara jelas-jelas Mbak Sandra marah. Keluarga Aditya tidak bisa mengendalikan wajahnya. Semuanya benar-benar tegang. Sesampainya Marsha dan Dikta langsung membuat mereka lanjut bekerja. Walaupun Marsha malah membuat rencana lain bersama Ivan. Yang jelas ini membuat Aurel jauh dari Dikta. Dikta benar-benar memikirkan kejadian Aurel dan Ivan di studio. Dan Dikta jadi mempertimbangkan Marsha jadi pasangannya. Karena omongan Aditya membuat Mutiara kepikiran. Sedangkan Kenzo khawatir dan mencari keberadaan Mutiara. Meski suka gemas melihat kekhawatiran Kenzo dan Mutiara. Kamu pasti bilang kamu jangan dekat-dekat sama saya lagi. Enggak. Kalau enggak terus kamu kenapa kabur sini? Kamu jangan bohong sama saya, Mutiara. Saya tahu kalau kamu lagi nggak kenapa-napa. Saya juga tahu kalau kamu lagi sedih. Saya juga tahu kalau kamu lagi bahagia. Intinya saya tahu semuanya. Keren juga. Mas Kenzo bisa tahu semua perasaan saya. Jangan Mas Kenzo sakti. Saya bukan orang sakti kok. Tapi saya bisa tahu suasana hati kamu. Karena kita saling sayang. Tanpa mereka tahu ada Kayla yang melihat mereka. Ini membuat Kayla senang karena dirinya yang sudah move on. Walaupun tetap aja Kenzo minta Mutiara yang cerita. Ternyata Cynthia kembali ke rumah sakit di mana dirinya melahirkan anak kandungnya. Dia ingin mencari tahu. Tuh kan yang kiss first. Mutiara terpaksa berbohong kepada Kenzo. Dirinya tidak mau membuat hubungan Aditya dan Kenzo tambah rumit. Saya cuma kepikiran aja sama orang tua kandung saya. Saya minta tolong sama banyak orang, Mutiara. Orang IT di perusahaan saya, bahkan saya juga minta tolong sama orang kantor yang ada di Kampung Rawasari. Tapi semua hasilnya tetap sama. Semua orang tetap ngira kalau orang tua kandung kamu adalah Ibu Widuri. Sedangkan yang kita tahu Ibu Widuri itu ibu angkat kamu kan? Iya mas, saya paham kok. Masalah tadi, saya lihat kayaknya Bu Cynthia mulut kamu erat banget. Bu Cynthia lagi sedih ya? Ada masalah sama Bu Cynthia? Sedangkan pertanyaan Cynthia sama persis dengan pertanyaan Rianti dulu. Ini membuat Cynthia jadi penasaran. Setelah Kenzo pergi lebih dahulu, Mutiara dihubungi oleh Rianti untuk foto bersama. Ketika keluarga Aditya yang sudah selesai, mereka bertemu dengan Kayla. Aditya sangat meremehkan Ivan, apalagi mereka menanyakan soal hubungan Ivan dan Kayla. Dan saya yakin kamu itu kasih modal ke Ivan untuk berinvestasi di studio ini kan? Tanpa bantuan kamu, mungkin Ivan tidak bisa buka studio sebesar ini. Kamu udah jadian ya sama Ivan? Gak usah ditutup-tutupin Kayla. Kalau memang iya, kami sangat mendukung. Daripada Aurel balik lagi sama Ivan. Mereka nggak tahu aja kalau Ivan mendengarnya. Apalagi Kayla lebih memilih untuk pergi. Di lain sisi, Cynthia mendapatkan informasi soal anak bayinya langsung menghubungi Mutiara. Tapi Mutiara akan bertemu Rianti lebih dahulu. Apalagi Mutiara membiarkan Kenzo dan Aurel pergi. Rianti sangat antusias akan foto bersama Mutiara. Bahkan Rianti meminta mereka kembar selayaknya ibu dan anak. Ini membuat Mutiara terharu. Dan nanti wardrobe-nya kembar sama saya. Maksudnya kayak ibu dan anak?
Iya. Apa aku nggak salah dengar? Bu Rianti mau kita berdua di foto seragam kayak ibu dan anak. Tanpa mereka tahu kalau Sandra mendengar mereka, bahkan dirinya curiga kalau Rianti telah merencanakan sesuatu. Sedangkan Ivan, Kayla, dan tim dibuat heran dengan hasil foto keluarga Aditya. Dan Ivan terpaksa menyetujui Kayla dan dirinya yang akan foto berdua. Tuh kan, I'm kiss first. Sandra menanyakan kepada Rianti atas rencananya. Untung aja Rianti bisa membuat Sandra pulang lebih dulu. Walaupun gitu, Rianti takut kalau ada yang sampai tahu. Ternyata Cynthia langsung menghubungi Suster Sally. Dan betapa kagetnya Suster Sally melihat wajah Cynthia. Cynthia seheran itu karena Suster Sally yang membahas Widuri selalu. Bu Widuri. Saya bukan Widuri, saya Cynthia. Saya cuma mau tanya. Saya pernah ninggalin bayi saya di rumah sakit beberapa tahun lalu. Saya mau tahu setelah itu bayi saya kemana. Saya mau menebus semua dosa saya harus tahu di mana bayi saya. Bukannya anak itu bersama Ibu Widuri? Ibu Widuri juga tahu kan kalau anak itu sudah meninggal? Tapi saya Cynthia, suster. Saya bukan Widuri. Suster, saya benar-benar butuh informasi banyak dari suster. Kalau bisa kita ketemu, saya mau ngobrol. Rizky jadi terharu melihat Rianti dan Mutiara sudah siap dengan wardrobe yang sama. Walaupun Rianti masih harus bersembunyi, tapi tetap aja Rianti yang perhatian kepada Mutiara buat Rizky terharu. Baru juga Aurel datang ke kafe, tapi Marsha sudah mulai keributan. Marsha seenaknya melarang Aurel untuk bertemu dengan Dikta. Siapa sangka? Pertama, kamu gak bisa nepatin janji kamu. Kamu janji gak bakal kasih tahu siapa-siapa soal rahasia yang aku kasih tahu kamu. Kedua, kamu PHP seolah-olah kamu itu suka sama Dikta dan kasih dia lampu hijau, tapi kamu tuh sebenarnya masih suka sama Ivan dan masih deket sama Ivan. Dengar ya, saya nggak peduli kamu mau ngomong apa atau kamu mikir apa. Yang jelas saya mau ketemu sama Mas Dikta. Jadi jangan halangi saya. Nggak bisa. Kamu tuh kenapa ya? Asal kamu tahu ya, Kamu tuh ternyata nggak sebaik yang saya kira dari awal. Dan kamu tuh pengen nyingkirin saya dari posisi marketing kan? Supaya kamu bisa deketin Mas Dikta. Padahal kamu tuh gak serumah loh sama Mas Dikta. Kau punya banyak waktu buat deketin Mas Dikta. Tapi ternyata kamu gak sepeda itu ya. Kamu takut tersaingi sama saya. Omongan Aurel membuat Marsha kesal. Tapi ketika Aurel menjelaskan kepada Dikta, Dikta langsung menolak mentah-mentah omongan Aurel. Mulai sekarang, hubungan kita cuma sebatas atasan dan bawahan. Mungkin awalnya saya suka sama kamu. Kepribadian kamu. Kamu itu baik dan penuh semangat. Tapi sekarang saya sadar, kamu itu bukan tipe cewek yang saya suka. Saya nggak suka sama cewek PHP. Rianti benar-benar bahagia atas hasil foto dengan Mutiara. Apalagi kalau mereka sangat mirip. Cynthia yang mendatangi rumah Suster Sally tidak menemukan apapun. Hampir aja Rianti dan Mutiara ketahuan oleh Kayla. Tapi Mutiara yang bersembunyi membuat Mutiara bertanya kepada Rianti. Tetap aja Mutiara merasa kalau Rianti telah berbohong. Saya tuh baik sama kamu karena selama ini kan saya udah suka jahat sama kamu, Mutiara. Nanti aja saya malah diledekin orang. Saya ke depan dulu ya, mau bayar semuanya. Iya, Bu. Kenapa aku ngerasa ada yang Bu Rianti tutupin?
Tuh kan yang kiss first. Ketika Kayla yang melihat Mutiara dan Rianti memakai baju yang sama, langsung membuat Rianti pura-pura marah kepada Mutiara. Mutiara? Kamu kok bisa pakai baju kembar sama saya sih? Kamu sengaja ya mau ngikutin style saya? Saya nggak sudi ya dimirip-miripin sama kamu kayak gini. Omongan Rianti jelas-jelas membuat Mutiara sedih. Miskis jadi gak tega. Rianti gak ada pilihannya melakukan ini. Baru juga Rianti akan mengajak Mutiara pulang. Tapi kedatangan Cynthia langsung mengajak Mutiara pergi. Bahkan Cynthia akan menceritakan kepada Mutiara. Karena Cynthia menceritakan soal informasi dari Suster Sally, makanya dia meminta Mutiara yang menghubungi Suster Sally. Tolong kasih tahu saya tentang 20 tahun yang lalu anak yang ditinggal di rumah sakit Mulia. Saya tahu tentang cerita suster dari Bu Cynthia. Suster tahu apa soal itu? Maaf, saya nggak tahu apa-apa. Sis, tolong jangan bohong. Saya ini anak perempuan yang sedang nyari orang tua kandung saya juga. Saya pengen tahu bapak kandung saya di mana. Sampai sekarang saya belum ketemu. Saya yakin suatu saat saya bisa ketemu kalau ada satu aja petunjuk. Dan sekarang Bu Cynthia ada petunjuk. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita semua berhak tahu. Saya yakin itu. Saya yakin juga, suster kalau punya anak ngerti kan perasaan ini. Pasti suster pengen tahu di mana anak suster atau di mana orang tua suster. Sus, mau ini orang tua atau anak, kita tetap berhak tahu. Oke, kita ketemuan di taman kota. Walau awalnya Suster Sally menolak, Suster Sally mengajak mereka bertemu. Miskis heran karena Ivan memiliki niat yang sama dengan Marsha. Berbeda dengan Kayla, yang dia sangat bahagia melihat foto Ivan dengan dirinya. Baru juga awal kepikiran soal keadaan kafe yang sepi, tapi dirinya yang melihat status Marsha dan Kayla membuatnya sakit. Alite jadi memikirkan soal Mutiara. Dirinya merasa bersalah karena omongannya kepada Mutiara. Di lain sisi, Cynthia sudah bertemu dengan Suster Sally, tapi dirinya dibuat bingung karena Suster Sally yang selalu membahas Widuri. Kok Suster Sally tahu ya soal Widuri yang mirip sama aku? Apa Suster Sally kenal juga gitu sama Widuri? Bukan, saya Cynthia, bukan Widuri. Sebenarnya saya tahu saya sering banget dikirain Widuri. Saya nggak ngerti sebenarnya semirip apa. Tapi saya Cynthia. Cuma sekarang yang bikin saya bingung, kok suster kenal sama Bu Widuri? Ya, saya kenal dengan Ibu Widuri. Dan ketika melihat Mutiara, dirinya jadi kaget. Apalagi setelah melihat tanda lahir Mutiara. Ini anaknya Ibu. Ternyata ada Rianti yang mengikuti Mutiara dan Cynthia diam-diam. Dia mencurigai kalau Suster Sally mengungkap rahasia Rianti. Makanya Rianti langsung menghubungi Suster Sally. Apa kamu kasih tahu mereka rahasia kamu dan saya? Enggak, Bu. Bagus. Tutup mulut kamu. Dan jangan pernah kamu berpikir untuk membongkar semua rahasia itu. Di depan kamu itu sekarang adalah Mutiara. Putri kecil saya yang dulu diambil sama Widuri. Dan sekarang saya lagi berusaha untuk menebus semua dosa saya. Saya lagi mencoba mendekati Mutiara, memberikan kasih sayang sama dia. Tapi untuk saat ini Mutiara nggak perlu tahu kalau saya adalah ibu kandungnya. Gara-gara kamu dia jadi nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu kandung. Sekarang juga kamu tutup mulut kamu dan jangan pernah kamu bocorin rahasia ini sama siapapun. Karena Mutiara tahu Suster Sally yang mengenali Widuri, membuat Mutiara juga bertanya siapa ibu kandungnya. Kalau ibu kenal sama ibu angkat saya, berarti seharusnya ibu juga kenal kan ya sama orang tua kandung saya?
Apa jangan-jangan ibu pernah ngebantuin ibu kandung saya buat lahiran? Tolong kasih tahu saya siapa orang tua kandung saya. Selama saya hidup, dari dulu, saya cuma dibesarin sama Bu Widuri. Tanpa tahu orang tua kandung saya siapa. Dan suster satu-satunya harapan. Tolong sus. Ibu saya pernah bilang kalau orang tua saya aslinya ada di Jakarta. Sampai sekarang saya nyari nggak pernah ketemu. Ibu kamu berada di sekitar sini. Maksudnya gimana? Ibunya Mutiara di sekitaran sini? Siapa maksudnya? Ibu kandung kamu. Ibu Rianti. Suster jangan bercanda. Ibunya Mutiara, Bu Rianti. Kok bisa? Maaf. Waktu itu Ibu Widuri nukar bayi Bu Rianti dengan bayi orang lain yang sudah meninggal. Saya terpaksa biarin itu semua. Karena saya nggak tega dengar cerita dari Ibu Widuri. Maafin saya. Saya tahu saya salah. Kamu tega banget ya, Sus. Tega ya kamu nukar bayi orang. Kamu tahu nggak efeknya apa? Kasian loh mereka, kasian ibunya, kasian anaknya. Kamu tahu nggak itu tindakan kriminal, nggak bisa dibiarin. Kamu saya laporin polisi sekarang juga ya? Ibu jangan, tolong jangan laporin polisi, Ibu. Nggak bisa, saya akan laporin polisi. Halo polisi. Suster tahu nggak sih? Yang suster lakuin ini benar-benar keterlaluan. Suster misahin saya dari orang tua kandung saya sendiri. Ibu tolong Bu, saya nggak niat jahat. Udah bawa aja Pak Bu. Ayo coba. Mari ikut kami, Bu. Ayo. Bawa dia Pak. Kalau aku cerita, bisa-bisa aku ditahan. Ya ampun, Miss Kis kira Suster Sally akan mengungkap siapa ibu kandung Mutiara sebenarnya. Tapi bagaimanapun, Suster Sally gak berani berbicara apa-apa. Dirinya hanya bisa berbohong tanpa mereka tahu kalau Rianti masih memantau mereka. Suster doang yang tahu asal-usulnya saya. Jangan kayak gini dong, Sus. Kamu takut ya? Ada yang mau intimidasi kamu? Kamu tenang aja ada saya janji gak akan ada orang yang berani ngancam kamu. Siapapun yang ngancam suster, saya pastiin saya bisa ngelindungin. Tapi suster tolong ya. Tolong jujur. Ini penting banget buat kita berdua. Saya benar-benar ingin ketemu sama orang tua kandung saya. Sama bapak saya. Saya berani bayar berapapun. Saya ikhlas. Asal saya bisa tahu siapa orang tua kandung saya. Bahkan kalau suster mau seluruhnya dari saya juga saya siap. Saya ikhlas. Apapun itu saya bakal kasih semuanya buat suster. Saya minta maaf. Sebenarnya saya sudah bukan jadi suster lagi. Saya mengalami kecelakaan dan saya menderita lupa ingatan. Jadi saya nggak ingat siapa-siapa. Tapi saya lihat wajah Ibu Cynthia. Saya keinget Ibu Widuri. Dan saya cuma tahu nama Ibu Widuri. Bagaimana Ibu Widuri zaman dulu saya tidak tahu. Pas banget dengan Mutiara yang dihubungi Aurel untuk segera ke kafe. Penjelasan Suster Sally tetap membuat Cynthia curiga. Sedangkan Rianti akan terus menahan Suster Sally. Nah, buat MKislovers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.